Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat karunia serta pertolongannya kita masih tetap bisa bersyukur tentang anugerah yang diberikan kepada kita, nikmat yang segala kita rasakan. Termasuk pagi ini kita masih memiliki kesadaran diri dan semangat yang tinggi untuk tetap mengkaji ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke-92. Sebagai gambaran, ayat ini menjelaskan tidaklah seseorang mencapai kebajikan sebelum menginfakkan harta yang dicintainya. Ayat ini juga menjadi landasan penting bagi umat Islam untuk melatih keikhlasan, mengukur rasa syukur, serta mendorong umat Islam untuk selalu gemar berinfak, bersedekah, dan berwakaf. Syarat meraih kebajikan ini tentu tidak hanya sebatas angan-angan, ya, tapi perlu tentang ketaatan. Seseorang diuji oleh Allah dengan ketaatannya melalui pengorbanan harta yang dimiliki dan disukainya. Ayat ini juga ditutup dengan Allah Maha mengetahui. Tentu infak apapun bentuknya, nilainya, kadarnya tentu berbeda. Allah mencatatnya. Tapi alangkah bajik dan bijaknya jika menginfakkan harta yang dimilikinya, yakni yang sungguh dicintainya. Ini yang derajat tertinggi di sisi Allah. Maka dari itu mari kita buka mushafnya. Mudah-mudahan kita bisa mencerna langsung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra, tidaklah sampai kepada kebajikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang dimiliki, yang dicintainya. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa saja bentuk yang diinfakkan oleh kalian. Fa innallaha bihi alim, maka Allah Maha mengetahui. Al-Waqi rahimakumullah di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan beberapa yang didapat bersumber dari Syarif, dari Abu Ishaq, dari Amr ibnu Maimun, ternukil di dalam kitab Ibnu Katsir juga hal yang senada, bahwa berkenan dengan firman-Nya lan tanalul birra, kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna. Yang dimaksud albir di sini adalah surga. Imam Ahmad meriwayatkan dari beberapa rawi yang sikot, termasuk Ibnu Abu Talhah, mendengar Anas ibnu Malik mengatakan, Abu Talhah, ya, seorang lelaki Ansor, tinggal di Madinah, memiliki kekayaan yang sangat banyak dibandingkan yang lainnya. Salah satu
itu harta kekayaan yang dicintainya yakni Al-Bairuh, salah satu kebun yang terbilang subur, letaknya berhadapan dengan Masjid Nabawi. Ibnu Anas menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka masuk ke kebun itu dan meminum airnya yang segar dan rasanya tawar. Nah, ketika ayat ini turun, Abu Thalhah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman," yakni ayat yang disebutkan tadi, kalian tidak bisa sampai kepada kebajikan ya, sebelum kalian menginfakkan harta atau sebagian harta yang disukainya. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha ini. Dan sekarang Bairuha aku sedekahkan agar aku dapat mencapai kebajikan melaluinya, dan sebagai simpananku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku mohon kepadamu, sudilah engkau mempergunakannya menurut apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadamu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ya, melalui sabdanya, wah, itu harta yang menguntungkan. Itu harta yang menguntungkan. Dan aku telah mendengarnya. Ibnu Anas mengatakan juga, hendaklah juga kebun ini diberikan kepada kerabat. Nah, lalu Abu Thalhah menjawab, akan aku lakukan sekarang, wahai Rasulullah. Lalu Abu Thalhah membagi-bagikan kepada kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya. Hadis ini juga disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tentu dengan sumber yang berbeda. Jadi jelas di sini ada beberapa makna. Infak untuk fisabilillah tentu sebagaimana kita pahami. Kebanyakan kita masuk ke wilayah infak untuk masjid, untuk madrasah, untuk kebutuhan publik ya, dan sebagainya. Tapi di sini ayatnya menjelaskan juga, Rasulullah bersabda, jika kita memiliki harta yang disukai, alangkah baik dan bijaknya jika diberikan kepada kerabat. Nah ini, maka saat itu juga Abu Thalhah karena ketundukan kepada Allah dan Rasulnya sangat-sangat tinggi, dengan longgar dia memberikan harta yang dicintainya, dibagi-bagikan ya, kepada kerabatnya. Tentu yang lainnya juga Abu Thalhah tak pelit. Rezeki yang melimpah itu tentu ada yang diberikan untuk fisabilillah. Lalu ada kisah Umar bin Khattab juga datang menyampaikan hal tersebut. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazar menjelaskan ya, bahwa Umar bin Khattab menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami tidak memiliki harta sebagaimana kebanyakan, tapi kami memiliki harta ya dari Khaybar, yaitu yang paling aku cintai. Apa yang harus aku lakukan? Rasul bersabda, tahanlah pokoknya dan sedekahkan buah atau hasilnya. Semua paham karena Umar bin Khattab ini bukan pebisnis ya, tapi memiliki ya, posisi yang tinggi sebagai Amirul Mukminin yang menguasai berbagai kekayaan di Baitul Mal. Tapi beliau begitu sederhana hidupnya, tak pernah melakukan sesuatu menjadi kecemburuan masyarakat. Dia ridho dengan apa yang diberikan anugerah Allah kepadanya, amanah. Dia betul-betul amanah, tidak serta-merta
Baitul Mal digenggam di tangannya dengan seenaknya mengambil sesuatu. Semua paham tentang ketegasan, kepatuhan, kesalehan Umar bin Khattab. Dia seakan-akan apa yang diamanatkan itu bukan satu keberuntungan, tapi dianggap satu kewajiban amanah yang harus ditunaikan. Karena dia sadar suatu saat akan diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana kisah yang sering kita dengar dan antum juga pernah mendengar. Umar bin Khattab ketika ada di rumah, tentu menghitung berapa banyak yang masuk ke Baitul Mal. Tiba-tiba ada pintu yang menutup, yang membuat salah. Lalu dengan segera memadamkan lampu yang berbicara. Masuk tamu itu. Lalu ditanya, apakah kepentingan pribadi atau kepentingan umat? Nah, pertanyaan itulah tentu mengandung makna. Kalau kepentingan umat bertalian dengan jabatannya, tentu lampu itu akan dinyalakan. Tapi kalau kebutuhan pribadi, tentu tidak akan mengambil hak yang disebut diamanatkan tadi. Itu Umar bin Khattab ketegasannya. Di sisi lain juga Umar bin Khattab pernah mendapatkan hadiah dari Raja Kisra dengan berwadah-wadah parfum yang mungkin terbilang mahal. Ya, namanya juga pemimpin, mungkin dikasih hadiah suatu penghormatan dari Raja Kisra, penguasa yang memang betul-betul memiliki kekayaan luar biasa dan kehidupannya yang mewah. Umar menerimanya tentu dengan bening hati. Apa yang diberikan dari Kisra tersebut bukanlah hak milik pribadi, tapi ini amanat juga yang harus disampaikan kepada umatnya. Maka dibawalah, katakanlah, harta pemilik yang dibawa itu berbentuk parfum ke satu tempat. Lalu diundanglah semua para stafnya dikumpulkan. Lalu Umar bertanya kepada mereka, siapakah di antara kalian yang sanggup membagikan parfum ini kepada masyarakat dengan adil? Semua terdiam, tak ada yang berani mengacungkan karena berat pertanggungjawaban. Umar menunggu beberapa saat, tidak ada jawaban dari orang-orang yang disebut stafnya atau orang yang hadir di sini yang dianggap tokoh, ya, pemuda atau masyarakat. Tapi ada di paling pojok seorang wanita berdiri. Aku ya Amirul Mukminin. Umar bin Khattab hanya melirik sesaat, lalu memalingkan wajahnya ke halayak. Lalu berkata lagi, intonasinya agak meningkat. Siapa di antara kalian yang sanggup membagikan parfum ini ke depan? Untuk kedua kalinya seruan Umar gak ada yang menyahut sebagai respon. Tidak ada. Ada ketakutan tentu pada mimik mereka. Untuk kedua kalinya perempuan itu berdiri lagi. Saya ya Amirul Mukminin. Umar menatap perempuan itu dengan agak tajam. Mimiknya berubah, lalu memalingkan lagi wajahnya ke halayak. Lalu ketiga, intonasi yang paling tinggi. Siapa di antara kalian yang sanggup membagikan parfum ini dengan adil ke masyarakat? Untuk ketiga kali semua malah diam, hening. Pertemuan itu seakan-akan tidak ada suara sedikit. Lagi-lagi perempuan itu yang berdiri. Sebelum dia mengatakan, aku siap, kata perempuan, Umar menghampirinya dan mengatakan, aku mengerti, aku percaya kamu orang yang baik, bertanggung jawab. Tapi aku tidak mau. Manakala engkau menimbang parfum ini, kemudian parfum itu menetes ke tanganmu,
lalu engkau usapkan ke pakaianmu atau rambutmu, lalu aku mencium bau parfum itu, aku tidak mau karena itu bukan hakku. Ternyata yang berani itu cuma istrinya, yakni Atika. Sampai segitunya Umar, betapa amanahnya, ya, karena dia sadar dipilih oleh masyarakat jadi Amirul Mukminin sebagai pembantu masyarakat, bukan yang perlu diumum. Ini kejelasan ketegasan Umar agar apa yang dimilikinya betul-betul halal, apa yang didapatnya betul-betul ridho Allah. Termasuk tadi beliau mendapatkan rampasan perang dari ya, perang Khaybar. Lalu bilang kepada Rasul, mau ya dihibahkan semua, tapi Rasul mengingatkan, tahanlah, pokoknya buahnya serahkan. Itu nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi sudah menancap di lubuk hati Umar. Ini bukti kasih sayang Allah, kesadaran hakiki tentang aman, keikhlasan dan rasa syukur. Nah, ayat ini juga menguji keikhlasan kita, menguji rasa syukur kita atas anugerah yang diberikan Allah. Baik orang yang terutama yang beruntung memiliki posisi yang tinggi, harta yang melimpah di mana-mana, atau juga yang kelas menengah, bisa jadi juga orang yang terbilang berlimpah, kelas menengah, tapi kadar keikhlasannya, kadar rasa syukurnya bisa terkalahkan oleh orang-orang yang belum beruntung. Ada sabar, ada syukur, dan ridho apa yang dibagi Allah. Nah, ini Allah akan melihat sampai sejauh mana kadar yang ada di dalam hati mereka. Bukankah Allah Maha tahu? Inna na'lamu bidati sudur. Aku Maha tahu tentang apa yang dikatakan hati. Allah juga sudah betul-betul melihat. Ya, dikatakan Allah tidak akan melihat wajahmu, tidak melihat rupamu, pakaianmu, tapi Allah akan melihat hati dan amalmu. Ini hati soal ridho, ikhlas ada di dalamnya, tunduk patuh taat atas ujian ini, atas kelimpahan, atau sebaliknya. Apakah rasa syukur yang paling terbaik, yakni memberdayakan yang telah anugerahkan kepadanya, bukan rasa syukur sebagaimana kebanyakan. Ya, kita dapat job mungkin, proyek besar lah, lalu bisnis berkembang, lalu mengundang tetangga, ya numpang lah kalau di kampung seperti itu. Itu juga tidak salah. Cuma substansi rasa syukur itu harus betul-betul terberdayakan untuk rasa syukur yang dalam itu disampaikan kepada Allah. Sebagai contoh, jika seseorang sakit keras, ditakdirkan Allah dia sudah berobat kemana-mana belum ada kesembuhan, tapi suatu saat ada ridho Allah, ternyata hanya meminum atau mungkin dedaunan atau akar-akaran yang ditunjuk Allah seseorang, ridho Allah datang, kesembuhan. Lalu kesembuhan itu tentu ya dia bersyukur atas anugerah tadi, mendapatkan kesehatan, pulih kembali. Tapi rasa syukur yang terbaik adalah ketika mendapatkan anugerah sembuh itu, ketundukan, kepatuhan, kedekatan dirinya kepada Allah lebih tinggi daripada sebelumnya. Yang dulu mungkin sebelum sakit dia masih, orang Sunda bilang, belang betong ke masjid. Sekarang setelah anugerah Allah datang sembuh, mungkin intensif, tak lepas mungkin dari salat berjamaah di masjid. Yang dulu gak pernah datang ke majlis taklim, dia datang ke majlis taklim lebih banyak, hari-harinya dihabiskan, ya. Atau juga yang dulu memiliki uang sering mungkin disimpan, sekarang mah longgar, diberikan pada orang yang membutuhkan. Ada perubahan signifikan dari kebiasaan-kebiasaan yang belum bernilai menjadi lebih tinggi nilainya. Itu rasa syukur yang betul-betul mendapatkan. Begitu juga ketika dia setelah sembuh, memiliki harta kekayaan yang banyak, sejatinya adalah ya tentu seperti yang disebut Abu Talhah tadi, harta yang dicintainya diberikan untuk berindah.
agar menjadi investasi kelak di kemudian hari, tabungan simpanan yang memang akan kelak dijemputnya. Allah memberikan anugerah berlimpah. Karena Rasulullah sudah mengatakan ketika Abu Thalhah mengatakan, "Ya Rasulullah, Bairuha itu kebun yang aku cintai. Aku sedekahkan kepadamu." Itu apa kata Rasul tadi? Sungguh beruntung, beruntung, beruntung. Keberuntungan itulah yang harus dijemput oleh setiap orang. Karena kalau tanpa niat yang ikhlas tulus, nilai kadarnya pun tentu lebih. Ini keberuntungan didapat seperti ini. Ujian sampai sejauh mana, sampai sejauh mana hati kita ridho, ikhlas mengeluarkan sebanyak, dan juhudnya, yakni longgar mengeluarkan, dan ia yakin yang ada di tangan Allah lebih baik dari apa yang dimilikinya. Itu ikhwan. Oleh karena itu mari kita sama-sama koreksi diri. Sudah sejauh mana kita memberikan sesuatu infak itu? Apakah kadarnya sudah tinggi? Bersyukur, alhamdulillah. Antum sudah memberikan infak wakaf untuk masjid, untuk pesantren, bersyukurlah, anugerah Allah pasti berlipat-lipat. Itu. Lalu kalau belum, mungkin kebanyakan karena nilai yang akan didapat lebih tinggi daripada yang di tangannya, lalu mulai bergerak, ya, melepaskan sebagian harta yang dimilikinya, yang cintanya, itu juga alhamdulillah dapat getaran hidayah. Namun jika disentuh dengan ayat ini tapi tetap tidak ada perubahan signifikan ke arah itu, sayang. Walaupun dia mungkin memberikan hanya sebatas. Sebagai contoh, di masjid atau ketika Jumatan, setiap orang pasti melihat ada canceleng dikelilingkan, ya. Bagi orang yang memiliki kelimpahan harta, ya, tentu mengisi canceleng itu. Ya bisa 10.000, 25.000, 50.000. Kalau dibandingkan dengan penghasilan yang didapat per hari, nilainya begitu rendah kalau diberikan hanya 50.000. Jika pendapatan dihitung bisa 100, 200.000 atau 500. Ya. Begitu juga orang yang biasa rendah, cuma 5.000, 2.000. Tapi dengan keringatnya sendiri banting tulang, ya, pendapatannya pas-pasan, atau memang kadang dapat kadang tidak, karena memang tidak teguh memiliki posisinya, bisa segala diambil serabutan lah. Ini pun mendapat nilai dari Allah. Tapi kita jangan khawatir nilai kadar tinggi atau rendah, itu hak Allah yang menilainya. Yang penting kita ada rasa mau enggak mengimpakkan sebagian rezeki, apalagi yang dicintainya. Ini, mari kita sama-sama koreksi. Mari kita sama-sama tumbuhkan rasa ikhlas itu, rasa syukur itu, sebagai bukti bahwa kita lepas dari ujian, lulus dari ujian, untuk mendapatkan kelonggaran, memberikan sesuatu yang dimiliki, terutama yang cintai tadi. Karena setiap orang memiliki harta yang cintai, entah kendaraan, entah rumah, ya, entah banyak-banyak lagi binatang peliharaan gitu. Nah ini, jangan sampai harta kita ini melalaikan kita. Karena di dalam ayat surat Al-Munafikun sudah dijelaskan di situ. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Para ulama mufassirin mentafsirkan zikir di sini adalah salat. Nah, jadi manakala kita enjoy, ya, di kantor atau di tempat bisnis kita atau di peternakan, perkebunan, macam-macam tentu aktivitas kita, kita nyaman, kita terlena, hingga seruan adzan diabaikan. Ini yang menjadi ujian buat dirinya. Apakah dia akan break kalau lagi di kantor rapat?
memenuhi seruan dan mengajak para staf kayu kita sholat. Break dulu. Apa lanjut tentang promosi atau presentasi, ya, presentasi tentang bisnis yang akan mungkin dihadapi ini. Atau kita juga ketika ngantar istri ke mall belanja, mendengar adzan, kemudian kita abaikan, menunggu istri terus. Bagaimana? Tanya diri kita. Lalu kita juga bisa mengantar anak rekreasi kemana-mana. Mereka senang bersukaria, apalagi berenang mereka. Wah, kita juga melihatnya senang sekali, anak bahagia karena sehat sekali anak-anak itu, lucu-lucunya. Kemudian terdengarlah seruan adzan untuk melaksanakan sholat waktu zuhur atau asar. Lalu kita bilang dalam hati, waduh, alhamdulillah sudah adzan. Sudahkah kita menyampaikan kepada anak kita, ya sudah adzan, yuk, udah naik lagi, nanti lanjutkan habis sholat ya, masuk. Atau kita biarkan anak ketika disuruh, ayo nah udah ini sudah adzan, ntar pa, ntar ma. Nah, kemudian kita abaikan atau kita ikuti ya. Itu ujian bagi kita. Langsung kita bangkit, menuntun anak ke tempat wudhu, ganti pakaian, lalu sholat bersama. Luar biasa. Ketundukan kepatuhan Anda dan keikhlasan, ya, dapat nilai di sisi Allah. Orang yang betul-betul memiliki hati nurani, kesadaran hakiki bahwa seruan Allah itu harus dikedepankan, dinomor satukan. Itu contoh. Tapi kebalikannya, kita lalai, kita abai tentang tadi seruan Allah. Apa kata ayat? Di dalam ayat yang sering antum mungkin baca dalam salat, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatin sahun. Celakalah. Bahkan di pesantren ketika saya dulu, fawailul lil musallin maknanya neraka wel. Ya. Sangat beli orang yang sholat. Yang mana sholat? Yang sahun, yang lalai. Walaupun sholat kalau lalai, tarlah 1 jam lagi kan belum akhir. Ini ikhwan akhwat rahimahullah. Mari kita koreksi diri masing-masing sampai sejauh mana rasa ikhlas diri, rasa syukur dan kesadaran diri tentang seruan Allah. Ini ayat menyeru kita. Seruan ini tentu, ya, tidak dikhususkan bagi orang yang kelimpahan harta saja, yang banyak berlimpah. Katakanlah di kiri kanan banyak simpanan. Orang kelas menengah bawah, semua untuk menyentuh hati kita masing-masing, diuji sampai sejauh mana rezeki yang diberikan Allah, anugerah itu diberdayakan untuk fisabilillah, terutama memiliki harta. Ya, mudah-mudahan walaupun sedikit, mari kita andil besar untuk menegakkan agama Allah, menegakkan syariat Allah. Kita jadi pelopornya, orang yang benar-benar mengedepankan seruan Allah. Itulah ikhwan, mudah-mudahan kita dimudahkan, ya, rezeki dimudahkan untuk mengeluarkan rezeki itu sendiri, dan kita nikmati, kita syukuri, tentu dengan hati yang bening, merasa berterima kasih yang dalam atas anugerah yang diberikan kepada kita. Wallahu a'lam bimuradi. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.